Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini Selasa 13 Juli 2021 adalah hari MPLS yang kedua SMK Kartini Jember tahun pelajaran 2021-2022. Baiklah anak-anak, kalian semua adalah generasi emas, generasi penerus bangsa, SMK bisa, SMK hebat, SMK Kartini yes. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai acara inti pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, diikuti oleh pembacaan teks Pancasila dan juga Mars SMK Kartini Jember. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gerak langkah SMK Kartini Jember, di sini ku ditempa menuntut ilmu tak mengenal lelah, menyongsong masa depan gemilang, mengabdi pada bangsa dan negara dengan Pancasila landasannya. Maju sekolahku, sekolah tercinta, sekolah dambaan semua. Sekolah menengah kejuruan Kartini Jember, membina, mendidik, mencetak anak bangsa. Sekolah menengah kejuruan Kartini Jember, semoga, semoga, semoga abadi. Anak-anak, pada pagi hari ini akan disampaikan beberapa materi inti. Nah, tugas kalian ini adalah merangkum materi inti tersebut, kemudian menuliskannya di selembar kertas, kemudian kalian foto, dan fotonya dikirim ke Google Classroom yang ada link di bawah ini atau juga ada linknya di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk hari ini kalian absen seperti kemarin, absennya akan ada
di kolom komentar atau di klik link di bawah ini. Nah, anak-anak, pagi ini materi yang pertama yaitu materi tentang profil pelajar Pancasila yang akan disampaikan oleh Ibu Restia Fembria Santi SPD. Diikuti materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara yang akan disampaikan oleh Ibu Ana Aimatu Rifki SPD. Kemudian juga mengenai materi tentang COVID-19 yang akan disampaikan oleh Ibu Yunita SPD. Nah, anak-anak jangan lupa tugas kalian ya, merangkum di buku atau di kertas, kemudian foto rangkumanmu, kemudian kumpulkan ke Google Classroom yang ada link di bawah ini atau juga di kolom komentar. Nah, anak-anak, hasil dari rangkuman kalian akan kita pilih 10 terbaik akan mendapatkan reward atau hadiah dari SMK Kartini Jember. Maka dari itu, simak baik-baik materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian, jangan lupa juga untuk hari ini absennya. Absen akan terus kita pantau setiap hari. Jangan lupa, ini di sini ada link absen dan juga link tugas kalian. Oke? Tetap semangat anak-anakku, jaga kesehatan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku peserta didik kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022 yang Ibu banggakan. Sebelumnya Ibu mengucapkan selamat datang di SMK Kartini Jember. Anak-anakku, perkenalkan nama Ibu Restia Fembira Santi, pembina OSIS SMK Kartini. Nah, anak-anakku semua, meskipun kalian belajarnya dari rumah, dikarenakan COVID-19 yang masih melanda negara kita, namun kalian harus tetap semangat ya. Tetap semangat anak-anakku yang pintar, anak-anakku yang kreatif dan inovatif. Anak-anakku yang Ibu banggakan, di hari kedua masa pengenalan lingkungan sekolah ini Ibu akan memberikan materi tentang profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Silahkan kalian simak baik-baik materi berikut. Tentu kalian sudah tahu bahwa Pancasila adalah dasar negara kita yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan 6 ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Profil pelajar Pancasila sesuai visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengatakan jika pendidikan karakter pada siswa menjadi salah satu upaya mewujudkan pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila merupakan pelajar yang memiliki karakter berlandaskan falsafah Pancasila atau memiliki sila-sila Pancasila secara utuh dan komprehensif. Setidaknya terdapat 6 karakteristik yang harus dimiliki peserta didik untuk menjadi pelajar Pancasila. 6 karakteristik pelajar Pancasila tersebut merupakan pengembangan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila yang menjadi fondasi untuk melihat arah pembangunan nasional. Keenam karakteristik profil pelajar Pancasila tersebut dijabarkan sebagai berikut. Karakteristik yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar Indonesia harus memahami beberapa nilai akhlak, antara lain akhlak beragama, akhlak pribadi,
akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Beberapa akhlak tersebut harus sering dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan cara taat beribadah, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan, taat pada kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi. Untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dapat dimulai dari pemberian arahan, pemahaman, serta pembiasaan siswa baik di rumah, sekolah, atau lingkungan masyarakat. Beberapa hal yang bisa diterapkan yaitu dengan pemberian materi agama, melatih keikhlasan dengan membantu orang lain, menggalang donasi setiap hari Jumat, sehingga membiasakan diri untuk berperilaku 5S. Apa itu 5S? 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun di lingkungan sekolah. Beberapa kebiasaan kecil ini diharapkan dapat menumbuhkan perilaku baik pada diri siswa serta menjadi kebiasaan untuk menghormati orang lain. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Di era globalisasi, profil pelajar Pancasila juga harus bisa beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Dalam hal ini termasuk mengenal dan menghargai berbagai budaya, mampu berkomunikasi dan mengenal keunikan masing-masing budaya, dan mampu memanfaatkan pengalaman kebinekaan agar dapat menghargai dan menghormati budaya lain. Terdapat 3 buah elemen kunci yang menjadi profil pelajar Pancasila yang berkebinekaan global, yaitu 1. Mengenal dan menghargai budaya. 2. Kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Dan yang ketiga adalah refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Melalui profil kebinekaan global, diharapkan siswa dapat menjaga budaya luhur, lokalitas, dan identitas, serta berpikiran terbuka ketika berinteraksi dengan budaya lain. Artinya siswa bisa mempertahankan budayanya sendiri tanpa harus menolak atau tidak menghargai budaya lain. Dalam hal ini, upaya menumbuhkan profil Pancasila bisa dilakukan melalui pembelajaran antropologi atau seni budaya. Dan dalam kegiatan ekstrakurikuler tarian daerah. Dengan begitu, siswa diharapkan dapat menyadari bahwa setiap daerah mempunyai budayanya sendiri, sehingga mereka tidak kaget ketika harus berhadapan dengan budaya lain dengan lingkungan yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela, agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Berikut ini 3 elemen kunci profil gotong royong. Yang pertama adalah kolaborasi, yang kedua kepedulian, dan ketiga berbagi. Elemen yang satu ini pasti sudah sangat melekat pada kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sekedar bekerja sama dengan orang lain, gotong royong yang baik adalah selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama, peduli dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, serta mau berbagi segala hal yang bisa mencapai keberhasilan bersama. Gotong royong merupakan karakteristik atau budaya Indonesia yang harus kalian pertahankan. Gotong royong sangatlah penting untuk mencapai tujuan bersama dari kerjasama yang baik. Jangan sampai perilaku gotong royong hilang dalam era kompetitif seperti sekarang ini. Untuk menumbuhkan rasa gotong royong, bisa diterapkan metode belajar dalam bentuk diskusi. Sekolah juga bisa mengadakan kegiatan bersih-bersih atau kompetensi kelas terbersih untuk membuat siswa bekerja sama dengan siswa yang lain demi mencapai tujuan bersama. Kemudian karakteristik yang keempat adalah mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Yang menjadi elemen kunci profil mandiri adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri.
Walaupun terdengar mudah dan sudah menjadi bagian dari diri, ternyata mandiri yang baik salah satunya yaitu sadar atas kemampuan diri sendiri, bisa mengendalikan emosi dan tahu apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya. Tak hanya itu, pelajar Indonesia yang mandiri juga mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Untuk melatih kemandirian siswa di sekolah, dibentuklah kegiatan ekstrakurikuler yang memang ahli melatih kemandirian siswa seperti ekstrakurikuler, pramuka, paskibra, dan lainnya. Sekolah dapat mewajibkan siswa untuk mengikuti salah satu kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Kemandirian siswa juga bisa dilatih dengan mengumpulkan tugas tepat waktu, memulai KBM tepat waktu, serta memberi hukuman bagi siswa yang tidak disiplin. Kemudian untuk karakteristik yang kelima adalah bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Berikut elemen kunci dari proses bernalar kritis. 1. Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. 2. Menganalisis dan mengevaluasi penalaran. 3. Merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Serta yang keempat adalah mengambil keputusan. Di era globalisasi yang penuh kompetisi ini, pendidikan harus diarahkan ke peningkatan daya saing agar bangsa Indonesia dapat berkompetisi secara global. Pendidikan di sekolah bukan hanya pemberian pemahaman konsep ilmiah saja, tetapi yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau bernalar kritis. Bernalar kritis artinya proses berpikir untuk mendapatkan dan mengubah informasi menjadi keputusan atau kesimpulan yang tepat dan membantu siswa memecahkan masalah dengan baik. Hal ini tidak bisa diajarkan sekali, tetapi membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, siswa perlu dilatih dan dibiasakan untuk berpikir kritis. Contoh yang sangat mudah, kita harus memiliki keingintahuan yang tinggi saat menerima informasi. Kemudian, karakteristik yang terakhir adalah kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dalam profil kreatif ini antara lain menghasilkan gagasan yang orisinal dan menghasilkan karya tindakan yang orisinal. Hal sederhana yang bisa kita praktekkan yaitu dengan tidak malu untuk mengutarakan ide-ide baru. Bukan cuma itu, menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk sekitar juga harus kita lakukan. Kreativitas dalam diri seseorang dapat membuat kehidupan lebih baik dan cenderung menghasilkan sesuatu yang unik. Kreativitas juga membuat seseorang melihat kehidupan dalam sudut yang berbeda dan membantu memecahkan masalah dengan cara kreatif. Siswa dapat menumbuhkan kreativitasnya melalui praktik melukis, membuat batik, serta pembuatan karya lainnya. Setelah Ibu menjabarkan ke-6 karakteristik profil pelajar Pancasila, Ibu berharap supaya kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, supaya karakter profil pelajar Pancasila akan selalu melekat dan dalam kepribadian kalian, para generasi muda Indonesia. Nah, anak-anakku yang Ibu sayangi, demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga materi tentang profil pelajar Pancasila bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. SMK bisa, SMK hebat, SMK Kartini, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua para peserta didik baru kelas 10 SMK Kartini Jember tahun pelajaran 2021-2022 yang Ibu sayangi. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi MPLS mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Perkenalkan, saya Ibu Ana Aimatur Rifki. Simak dan perhatikan baik-baik materi berikut ini. Yang pertama, yaitu pengertian Indonesia adalah
wilayah kepulauan yang terintegrasi secara nasional dari daerah daratan dan lautan ke dalam organisasi berbentuk negara kesatuan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi dalam mewujudkan masyarakat sejahtera sebagai realisasi impian yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, sejarah, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan berbangsa adalah manusia yang mempunyai landasan etika, bermoral, dan berakhlak mulia dalam bersikap mewujudkan makna sosial dan adil. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Sedangkan bernegara sendiri adalah manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah Nusantara atau Indonesia dan mempunyai cita-cita yang berlandaskan niat untuk bersatu secara emosional dan rasional dalam membangun rasa nasionalisme secara ekletis ke dalam sikap dan perilaku antar yang berbeda ras, agama, asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah. Membangun kesadaran berbangsa dan bernegara kepada pemuda merupakan hal penting yang tidak dapat dilupakan oleh bangsa ini. Karena pemuda merupakan penerus bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang bangsa ini. Akan tetapi, kesadaran berbangsa dan bernegara jangan ditafsir hanya berlaku pada pemerintahan saja, tetapi harus lebih luas memandangnya, sehingga dalam implementasinya pemuda lebih kreatif menerapkan arti sadar berbangsa dan bernegara ini dalam kehidupannya tanpa menghilangkan hakikat kesadaran berbangsa dan bernegara itu sendiri. Kita dan atau kalian itu merupakan pemuda yang mempunyai tujuan atau tugas tetap menjaga Pancasila dan menjalankan amanat yang terkandung di dalamnya. Tentunya, bagaimana menjalankan yang diamanatkan oleh Pancasila tersebut tidaklah hanya mengetahui saja dan menghafalnya, akan tetapi mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehingga menjadi Pancasila yang hidup. Contoh kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang pertama, contohnya yaitu menghargai hak asasi manusia. Yang kedua, bermusyawarah untuk mufakat. Yang ketiga, ikut melaksanakan pemilihan umum. Yang keempat, toleransi antar umat beragama. Yang kelima, menaati hukum dan peraturan yang berlaku. Yang keenam, merawat dan mencintai lingkungan. Yang ketujuh, melestarikan budaya. Contoh yang kedelapan, membayar pajak dan bisa juga dengan contoh yang lainnya. Selanjutnya, contoh bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara di lingkungan sekolah adalah yang pertama, ikut melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Yang kedua, saling menghormati antar agama, suku, ras di lingkungan sekolah. Yang ketiga, mengamankan lingkungan sekolah. Yang keempat, melaksanakan kewajiban dan mematuhi hak yang sewajarnya di lingkungan sekolah. Dan kelima, mematuhi peraturan atau tata tertib sekolah yang ada. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu antara lain, yang pertama, cinta tanah air. Negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai,
Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita sendiri. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antar perseorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang ketiga, yaitu Pancasila. Ideologi kita warisan dan hasil perjuangan para pahlawan yang sangat luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia, yang dimiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. Selanjutnya yang keempat, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara kita. Contoh nyatanya, seperti para atlet yang bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negara kita sendiri, walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya untuk bekerja. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai beberapa faktor pendukung untuk terciptanya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang pertama, yaitu tingkat keamanan seorang pejabat. Yang kedua, pemerataan kesejahteraan tiap daerah. Yang ketiga, keadilan dalam memberikan hak dan kewajiban semua rakyat. Yang keempat, kepercayaan kepada wakil rakyat atau pemerintahan. Yang kelima, tegasnya hukum dan aturan pemerintahan. Yang keenam, rasa memiliki dan bangga berbangsa Indonesia. Yang ketujuh, menyadari bahwa berbangsa dan bernegara yang satu. Dan yang kedelapan, mengetahui lebih banyak nilai positif dan kekayaan bangsa. Baik anak-anakku, dari materi yang sudah Ibu jabarkan, kita dapat menyimpulkan bahwa apabila kita mengajarkan dan melaksanakan apa yang menjadi faktor-faktor pendukung kesadaran dan berbangsa dan bernegara sejak dini, yakni dengan mengembalikan sosialisasi pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah, juga sosialisasi di masyarakat, niscaya akan terwujud. Pada pendidikan kewarganegaraan ditanamkan prinsip etik multikulturalisme, yaitu kesadaran perbedaan satu dengan yang lain, menuju sikap yang toleran, yaitu menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Perbedaan yang ada pada etnis dan religi sudah seharusnya menjadi bahan perekat kebangsaan apabila antar warga negara memiliki sikap toleran. Baik anak-anakku, itulah materi dari Ibu yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian semua. Tetap belajar di rumah dan tetap semangat untuk selalu menjaga kesehatan kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, peserta didik baru kelas 10 SMK Kartini Jember tahun ajaran 2021-2022. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi MPLS mengenai COVID-19 yang sudah melanda negeri kita lebih dari setahun. Perkenalkan dulu, nama Ibu adalah Indriana Yunita sebagai pembina OSIS SMK Kartini Jember. Marilah kita mulai materi pagi ini. COVID-19. Coronavirus disebut juga virus corona, merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernafasan atas, ringan, hingga sedang seperti penyakit flu. Faktor resiko infeksi coronavirus. Siapa saja dapat terinfeksi virus corona. Akan tetapi, bayi dan anak kecil serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga mungkin berpengaruh. Contohnya, di beberapa negara, infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim gugur dan musim dingin. Lalu, seseorang yang tinggal dan berkunjung ke daerah atau negara yang rawan virus corona juga beresiko terserang penyakit ini. Misalnya, berkunjung ke Tiongkok, khususnya kota Wuhan, yang pernah menjadi wabah COVID-19 yang bermulai pada Desember 2019. Penyebab infeksi coronavirus. Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya melalui pertama, percikan air liur, pengidap, batuk, dan bersin. Yang kedua, menyentuh tangan atau wabah orang yang terinfeksi. Yang ketiga, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Khusus untuk COVID-19, masa inkubasi belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata gejala timbul antara 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Sementara itu, transmisi COVID-19 juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya, virus corona jenis COVID-19 diduga bersumber dari hewan. Virus corona COVID-19 merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan, termasuk unta, kucing, dan kelelawar. Sebenarnya, virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia atau menyebar ke individu lainnya. Namun, khusus di Tiongkok, ini menjadi bukti nyata kalau virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia, bahkan kini menular bisa dari manusia ke manusia. Gejala infeksi coronavirus. Virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini tergantung pada jenis virus yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut ini beberapa ciri-ciri awal infeksi corona. Yang pertama, hidung beringus. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, batuk. 4, sakit tenggorokan. 5, demam. 6, merasa tidak enak badan. Dan yang terakhir, hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman. Infeksi bisa semakin parah bila penyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi dan lansia. Beberapa pengidap COVID-19 juga mengalami gejala yang sebenarnya bersifat ringan,
Jadi, selalu waspada jika mengalami gejala yang tidak biasa pada tubuh. Pencegahan virus corona di lingkungan keluarga. Yang pertama, apabila tidak begitu perlu, jangan keluar rumah. Yang kedua, apabila terjadi gejala, segera menggunakan masker. Yang ketiga, kurangi kegiatan sosial di tengah masyarakat. Yang keempat, jangan piknik atau jalan-jalan di tempat yang ramai. Yang kelima, tetap diterapkan protokol kesehatan saat menerima kunjungan tamu di rumah. Pencegahan virus corona di lingkungan masyarakat. A. Pembatasan interaksi fisik, social distancing. Yang pertama, masyarakat tidak berdekatan atau berkumpul di keramaian atau di tempat-tempat umum. Jika terpaksa, gunakanlah masker. Yang kedua, tidak melakukan perjalanan ke luar kota atau ke luar negeri, serta tidak mengunjungi tempat wisata. Yang ketiga, usahakan tidak terlalu sering berbelanja ke pusat perbelanjaan. Yang keempat, menerapkan belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Yang kelima, jaga jarak dengan orang lain sekitar 1 meter. 6. Usahakan anak tidak bermain di luar rumah untuk sementara waktu sampai kondusif. D. Menerapkan etika batuk dan bersin. Yang pertama, saat batuk atau bersin, usahakan menggunakan tisu yang langsung dibuang ke tempat sampah dan segera cuci tangan dengan sabun. Yang kedua, jika tidak ada tisu saat batuk dan bersin, gunakan lengan atas dan ketiak. Yang C, karantina kesehatan. Untuk mengurangi penyebaran wabah, perlu dilakukan karantina kesehatan, termasuk karantina rumah sakit, dan karantina wilayah. D. Jaga jarak fisik. Jaga jarak fisik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, dilarang berdekatan ataupun kontak fisik dengan orang, mengatur jarak sekitar 1-2 meter. Yang kedua, hindari penggunaan transportasi umum. Yang ketiga, bekerja dari rumah. 4. Dilarang berkumpul massal. 5. Hindari berkumpul dengan teman. 6. Gunakan layanan telepon atau online untuk menghubungi dokter atau fasilitas lain. 7. Jika Anda sakit, hindari kontak langsung dengan orang tua yang lanjut usia. Pencegahan virus corona di lingkungan sekolah. A. CPTS atau cuci tangan pakai sabun. Usahakan utama atau penangkalan penyebaran beragam virus. Guru atau orang tua membiasakan anak mencuci tangan saat 1. Akan memulai pelajaran di kelas. 2. Saat akan makan. 3. Usai ke kamar mandi. 4. Usai bermain atau kegiatan. 5. Saat tiba di rumah sepulang sekolah. Aktifkan UKS. Apabila anak atau siswa mengalami demam, lemas, dan pucat, langkah awal ialah mengajak anak ke ruang UKS dan orang tua perlu melanjutkan membawa ke dokter dan memeriksa lebih lanjut. C. Disinfektan ruang kelas. Membersihkan ruang kelas dan disinfektan sangat penting dilakukan
oleh pihak sekolah, mengingat ruang kelas umumnya tertutup dan menjadi ruang potensi penyebaran virus. Yang D, mengajak anak menggunakan masker yang benar. Masker merupakan komponen penting dalam pencegahan penularan virus corona. Karena virus tersebut ditularkan lewat udara, jadi pemakaian masker bisa mengurangi penularan virus. Kesadaran vaksinasi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kepada seluruh tenaga kesehatan, khususnya dokter, untuk terus membangun kesadaran masyarakat agar mau melaksanakan vaksinasi sebagai upaya pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Kita harus membangun kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi secara masif dan terus-menerus untuk menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi melalui pendekatan kesehatan maupun pendekatan agama. Di hadapan para tenaga kesehatan, Wapres Ma'ruf Amin menjelaskan pandangan Islam bahwa mematuhi protokol kesehatan dan melaksanakan vaksinasi merupakan kewajiban umat Islam. Demikianlah materi yang sudah Ibu sampaikan. Pada intinya, kita harus selalu menjaga kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Sebagai langkah awal memutus mata rantai COVID-19. Sekian dulu dari saya. SMK bisa, SMK hebat, SMK Kartini. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku peserta didik baru yang berada di rumah. Meskipun belajar di rumah, kita tetap semangat ya. Perkenalkan, nama saya Esti Widi Lestari. Di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang anti narkoba dan anti bullying. Yuk kita sama-sama simak ya. Anti narkoba. Pengertian narkoba atau narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Diingat-ingat, menyebabkan kecanduan loh ya, narkotika itu. Anak-anakku, pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Untuk mengetahui apa saja jenis dan bahaya narkoba bagi kesehatan, simak ulasannya sebagai berikut. Jenis-jenis narkoba atau narkotika dan obat-obatan menurut Undang-Undang tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan. Diingat-ingat, menjadi 3 golongan. Yaitu yang pertama narkotika golongan 1, yaitu berupa ganja, opium, dan tanaman koka karena beresiko tinggi menimbulkan kecanduan. Yang kedua yaitu narkotika golongan kedua, yaitu berupa morfin, alfaprodina, dan lain-lain, di mana berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Sedangkan yang ketiga, narkotika golongan yang ketiga, yaitu terakhir, narkotika memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Bahaya dan dampak narkoba pada kesehatan tubuh. Ada banyak bahaya narkoba. Di antaranya, yang pertama, terjadinya dehidrasi,
kemudian halusinasi, menurunnya tingkat kesadaran, dan bisa menimbulkan dampak yang terakhir yaitu kematian serta gangguan kualitas hidup. Kita beralih ke anti-bullying ya anak-anakku. Pengertian bullying. Bullying adalah perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh seseorang atau lebih kepada orang lainnya. Perbuatan yang tidak baik yang dimaksud bisa berupa hal-hal yang menyakitkan secara fisik seperti memukul, mendorong, dan lain-lain. Bisa juga menyakiti secara verbal, misalnya mengejek penampilan, menghina kemampuan, dan masih banyak lagi. Tindakan menjauhi dan mengucilkan seseorang juga termasuk tindakan bullying loh ya. Di zaman yang sudah maju ini, bullying bisa dilakukan lewat telepon, mengirim pesan melalui SMS dan email, dan meninggalkan komentar buruk di media massa. Istilahnya bullying ini melalui gadget atau gawai dikenal dengan istilah cyberbullying. Jadi untuk anak-anakku peserta didik baru, hati-hati dengan anti-bullying ini. Selanjutnya, penyebab seseorang melakukan bullying. Para pelaku bully biasanya mendapatkan kepuasan dari menindas orang. Ia merasa lebih kuat dan lebih berkuasa karena ada orang yang takut pada dirinya. Bisa juga karena ia akan mendapatkan popularitas karena ditakuti oleh siswa lainnya. Namun, ada juga orang yang melakukan bully karena mereka mempunyai masalah pribadi atau masalah keluarga yang menyebabkan mereka menindas untuk menyalurkan amarah mereka kepada orang lain. Cara mengatasi bullying. Yang pertama, temui seseorang yang kamu percaya dan beritahu pada mereka apa yang terjadi pada diri kamu. Contohnya bisa kepada orang tua atau yang lebih tua dari kalian. Yang kedua, jika bullying terjadi di sekolah, ya di SMK Kartini, hati-hati untuk anak-anakku, ya. Maka beritahu kepada dewan guru atau penasehat sekolah dan tanyakan apa yang bisa dilakukan untuk menindaklanjuti hal tersebut. Sedangkan yang ketiga, jangan takut untuk melaporkan tindakan bullying pada pihak yang memiliki kewenangan. Yang terakhir, kalau bisa, saat mulai ada tanda-tanda bullying kepadamu, tunjukkan sifat berani dan percaya diri agar pembuli berpikir ulang untuk melakukan tindakan pada dirimu berulang-ulang kali. Kesimpulannya, jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa narkoba dan bullying sama-sama memberikan dampak yang tidak baik kepada diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah sekali-kali mendekati atau menggunakan narkoba, jenis apapun itu, karena bisa berdampak langsung pada kesehatan tubuh dan mental kita sendiri. Dan juga jangan pernah untuk membuli orang-orang di sekitar kita, seperti teman, saudara, dan bahkan orang yang tidak kenal sekalipun. Karena itu bisa merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Demikian yang bisa Bu Esi sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat anak-anakku. Jangan lupa belajar, berdoa, dan jangan lupa sekali lagi patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku, demikianlah rangkaian acara MPLS hari kedua. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan dan juga jangan lupa untuk mengumpulkan tugas hari ini dan juga absen hari ini. Kita ketemu lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
now I'm living, and the good just gets better, keeps on giving. Not even close to the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the days are getting brighter.